Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari SharePoint dan juga OneDrive. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung mau nyimpan file itu di OneDrive atau di SharePoint, jadi video ini saya akan menjelaskan kapan harus pakai OneDrive dan juga kapan harus pakai SharePoint dengan contoh yang sering terjadi di kantor. Nah, mungkin banyak orang yang mengira kalau misalnya OneDrive dan SharePoint itu adalah hal yang sama karena sama-sama storage dari M365. Tapi sebenarnya fungsi dan tujuan dari OneDrive serta SharePoint itu berbeda. Kalau teman-teman salah pilih tempat untuk menyimpan file teman-teman, kemungkinan bisa terjadi filenya hilang atau akses ke user lainnya itu terputus dan juga dokumen penting perusahaan jadi tergantung hanya di satu orang saja. Nah, mungkin saya coba jelaskan dulu dari OneDrive. Nah, apa itu OneDrive? OneDrive itu bisa diibaratkan sebagai loker pribadi teman-teman di kantor. Jadi, OneDrive itu cocok digunakan untuk file pribadi ataupun draft-draft dokumen yang teman-teman buat. Jadi itu sementara disimpan dulu ke dalam OneDrive. Atau file yang masih dikerjakan oleh teman sendiri atau file yang masih dikerjakan sendiri. Nah, itu kita simpannya di dalam OneDrive. Contohnya misalkan ada draft presentasi sebelum direview. Nah, itu kita simpan dulu di OneDrive atau catatan meeting pribadi atau file kerja yang belum final. Walaupun seperti yang teman-teman tahu, file yang ada di OneDrive itu bisa di-share, tapi pemilik file tetap satu orang, yaitu pemilik dari OneDrive-nya. Nah, selanjutnya apa itu SharePoint? SharePoint itu ibaratkan lemari arsip bersama dalam satu tim di perusahaan teman-teman. Jadi SharePoint itu cocok digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen dari setiap tim atau divisi atau satu organisasi. Dan juga SharePoint cocok digunakan untuk penyimpanan file yang biasanya digunakan untuk kolaborasi di tim atau divisi teman-teman. Di SharePoint juga file-filenya itu bisa dilihat versi dan juga histori perubahannya. Jadi misalkan ada orang di divisi kita yang mengubah atau melakukan revisi di file tersebut, jadi di SharePoint bisa kita lihat untuk siapa orang yang terakhir memodif file tersebut dan kapan terakhir dia memodif file tersebut. Nah, dan juga yang terakhir adalah dokumen yang kita simpan di SharePoint kalau misalnya dokumen tersebut di-upload oleh user A. Nah, ke depannya si user A itu keluar dari kantor. Nah, untuk dokumen yang kita share di SharePoint ini tetap ada meskipun user-nya keluar atau resign dari kantor. Sedangkan kalau misalkan kita pakai file yang di-share dari OneDrive, kalau misalkan user tersebut keluar dari kantor dan license-nya dicabut, maka file dari OneDrive itu nantinya akan hilang setelah 30 hari. Nah, contoh-contoh file yang disimpan di SharePoint itu misalkan seperti SOP perusahaan ataupun dokumen project-project dari setiap divisi ataupun misalkan file finance, HR, dan juga legal, dan juga dokumen yang dipakai antar tim. Nah, kesalahan yang sering terjadi di kantor itu misalkan SOP atau dokumen penting disimpannya di OneDrive. Nah, saat si user yang punya SOP atau dokumen tersebut resign, maka filenya itu ikut hilang. Lalu kalau misalkan kita pakai OneDrive juga untuk versi dokumennya itu jadi tidak terkontrol. Semua kesalahan ini bisa kita hindari kalau misalnya file tersebut dari awal disimpan di SharePoint. Bisa disimpulkan secara singkat, OneDrive itu dia fokusnya untuk individu dan kepemilikan file-filenya itu per user. Jadi, OneDrive itu cocok digunakan untuk penggunaan pribadi dan juga draft-draft pribadi. Sedangkan untuk SharePoint, dia fokusnya untuk tim dan juga organisasi, kepemilikannya itu dia site ataupun grup dan juga cocok digunakan untuk file bersama dan juga dokumen resmi. Nah, tips terbaik yang bisa teman-teman gunakan, itu yang pertama, kita kerjakan file itu di OneDrive. Jadi untuk draft-nya itu kita simpan dulu di OneDrive dan setelah sudah final, kita pindahkan file tersebut ke SharePoint biar teman-teman dari tim kita juga bisa melihat, dokumen tersebut. Nah, untuk, permission-nya juga kita bisa atur di SharePoint, jadi untuk yang di OneDrive tidak usah diatur lagi untuk permission-nya. Nah, di sini saya akan coba, tunjukkan ya untuk bagian OneDrive dan juga SharePoint. Nah, kalau misalkan di OneDrive, di sini saya ada file ya, file PDF, Teams Training, di sini di-share oleh teman saya, jadi di sini owner-nya dia tetap orang yang nge-share ke saya, gitu. Misalnya kita pilih yang di bagian share ini adalah file-file yang, rekan tim saya share ke saya, jadi owner-nya tetap sesuai dengan orang yang mengirim filenya, seperti itu, tidak bisa diubah. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di SharePoint site, nah, untuk file-file yang ada di SharePoint site itu untuk file-file yang ada di SharePoint site seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa kita lihat apakah dia di-modified oleh siapa dan kapan, ada kolom khususnya di sini misalkan Excel Adventure Work Cells,
di-modified-nya tanggal 19 November 2025 dan di-modified oleh siapa, itu bisa dilihat kalau di SharePoint site. Sedangkan kalau misalkan di OneDrive, dia tidak bisa kita lihat untuk modified-nya itu kapan terakhir kali. Kita hanya bisa lihat, file ini di-share kapan kita dan di-share oleh siapa. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang perbedaan OneDrive dan SharePoint. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan update tentang SharePoint. Terima kasih.